saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita patut bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kita di sepanjang malam sampai kita bisa bertemu di pagi hari ini dengan suatu sukacita untuk kita dapat bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada saat ini kami dari sidang Jemaat Yesus di Puro akan membawakan sebuah renungan singkat yang mungkin bisa saling membantu kita, saling menguatkan kita, dan semua itu di dalam kehidupan kita, dan kita selalu berserah seluruhnya hanya kepada Tuhan. Dan judul pada renungan pada saat ini adalah tatap muka cara baru. Dan sebelum kita memulai, mari dulu kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada keluarga kami masing-masing di sepanjang malam sampai tiba di pagi hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami akan bertemu untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu melalui renungan singkat dari sidang kami, sidang Jemaat Yesus di Puro. Kiranya Tuhan memberkati acara ini dari awal pertengahan sampai akhir, dan nama Tuhan dapat dimuliakan di dalam acara ini, dan itu menjadi satu kepujian dan kemuliaan bagi nama Bapa. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pada saat yang berbahagia ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengambil judul adalah tatap muka cara baru. Dan ini saya ambil masnya adalah dari Amsal 23 ayat 25 dikatakan sebagai berikut. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Saya ulangi sekali lagi, biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Amsal 23 ayat 25. Pada saat ini dunia kita sedang dilanda oleh virus COVID-19. Kita tahu bukan hanya di Indonesia, di semua negara pun mengalami musibah dan hal-hal seperti ini. Dan kita bisa melihat, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana orang yang kena virus ini sangat menderita sekali. Dan melalui virus ini juga menghambat pertemuan kita, baik di dalam gereja, menghambat pertemuan kita dengan orang-orang yang kita kasihi, berhambat pertemuan kita dengan saudara-saudara kita atau teman-teman kita. Dan pada saat ini, melalui judul ini, tatap muka cara baru, pandemi membuat kita tidak dapat leluasa untuk bepergian, bertemu dengan orang luar di rumah. Begitu juga untuk bertemu keluarga, kita memiliki banyak tantangan dan pergumulan. Ketika ingin menemui seseorang, apalagi orang tersebut atau keluarga kita sudah usia lanjut. Risiko penularan COVID-19 tidak dapat dianggap enteng. Banyak sekali orang yang meninggal karena habis kumpul keluarga dan makan bersama. Tetapi kita bersyukur bahwa pandemi ini terjadi di tahun 2020. Mengapa? Ya karena pada saat terjadi pandemi, kita sudah diberikan teknologi sebagai alternatif pertemuan kita melalui tatap muka yang saat ini masih berisiko cukup tinggi. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak hambatan-hambatan yang kita hadapi di masa pandemi ini. Banyak juga keinginan kita tidak tercapai di masa pandemi ini. Dan bukan hanya itu, kita mau mengunjungi orang tua kita, baik di kampung, mungkin orang tua kita yang satu kota dengan kita, atau saudara-saudara kita. Karena orang tua kita sudah lanjut usia, kita pun tidak berani untuk berkunjung. Karena apa? Banyak orang tertular pandemi atau virus ini melalui pertemuan-pertemuan keluarga atau makan bersama. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sering menggunakan fasilitas ini untuk berpolusi bersama keluarga, atau hanya menggunakannya untuk pertemuan pekerjaan atau bisnis saja? Walau kita tidak dapat sering berkumpul, ingatlah untuk dapat memanfaatkan teknologi untuk menghubungi orang tua, anak, kakek, nenek, atau bahkan saudara kita yang lain. Kita harus belajar pasti menggunakannya untuk dapat memiliki hubungan dengan orang-orang yang kita kasihi. Melalui teknologi yang ada saat ini, kita bisa berhubungan dengan orang tua kita atau saudara-saudara kita, anak kita, adik kita, ataupun kakak kita yang jauh dari kita. Melalui teknologi ini kita bisa melalui apa? Bisa berbicara atau bertatap muka secara tidak langsung melalui apa? Video call ataupun melalui teknologi yang ada pada saat ini. Dan ini harus kita gunakan, bukan hanya di dalam dunia kerja, kita gunakan juga ini pada masa pandemi ini, agar kita bisa terhubung langsung dengan saudara-saudara kita yang kita kasihi. Seringkali keluarga kita yang berusia senior tidak memiliki kemampuan untuk mengoperasikannya.
Marilah kita mengajarkannya dengan sabar, agar orang tua kita dapat tetap berkomunikasi dengan seluruh keluarga. Apakah hidup kita hari ini mendatangkan sukacita bagi orang tua kita, atau kita hanya sibuk dengan urusan kita pribadi? Marilah bangun komunikasi yang lebih sering melalui grup WA keluarga, Zoom, dan perangkat lainnya, agar bila ada dari keluarga Anda yang terpisah oleh jarak, tetapi tidak terpisah dalam hubungan dan komunikasi. Apakah Anda memiliki kedekatan dengan orang tua atau anak? Bila hubungan keluarga kurang komunikasi, apa yang akan kita lakukan ke depan untuk memperbaiki komunikasi di dalam keluarga? Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui teknologi yang canggih sekarang ini, kita tidak mungkin lagi terputus komunikasi dengan keluarga kita, saudara-saudara kita, atau orang tua kita, atau anak kita, dimanapun mereka berada. Karena apa? Melalui renungan ini kita bisa membuka hati dan pikiran kita untuk kita berhubungan dengan orang-orang yang kita kasihi. Walaupun pandemik sekarang COVID-19 melanda dunia kita tetap bisa berhubungan dengan saudara-saudara kita yang terkasih. Sebagai ayat penutup, saya ambil dari Amsal 23 ayat 22 dan 26, dikatakan apa? Dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada renungan singkat pada pagi hari ini dari jemaat kami, sidang jemaat Gereja Masyiat hari ke-7, mengajak saudara-saudara kita, kami mengajak saudara-saudara semua untuk kita saling mengasihi dan berhubungan dengan orang-orang yang kita kasihi, agar kita walaupun di pandemi COVID-19 ini tidak terputus hubungan kita, dan kita tetap bersyukur dan berterima kasih. Tuhan masih menyertai kita di dalam kehidupan kita. Amin.